Selamat siang, Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, para frater, teman-teman muda sekalian. Semoga kita semua dalam keadaan sehat semua ya, walaupun masih tetap belajar dari rumah, tapi ya setidaknya semangatnya tetap bertahan ya. Perkenalkan, saya Oktavianus Tiotomo, saya alumni SMA Kafrateran Malang ya. Saya lulus tahun 2018, kemudian melanjutkan pendidikan saya di seminari. Dan saat ini saya sedang kuliah juga di STF Driarkara jurusan Filsafat Keilahian. Saat ini saya semester 3. Nah, teman-teman yang terkasih, beberapa waktu yang lalu saya diminta oleh Bu Titin ya untuk memberikan semangat bagi pembukaan acara Bulan Bahasa ini. Nah, seingat saya dulu ya, dari pengalaman saya dulu ketika saya masih di SMA Kafrateran Malang, ketika kebetulan juga terlibat di OSIS, Bulan Bahasa itu memang waktu yang sangat dinanti-nantikan ya. Kenapa ya? Banyak lomba di situ ya. Namanya Bulan Bahasa, maka segala sesuatunya, segala lombanya juga berkaitan dengan bahasa ya. Seperti singkat saya itu ada lomba cerpen, lomba menulis puisi, musikalisasi puisi. Nah, itu waktu saya masih di SMA Kafrateran Malang. Nah, teman-teman sendiri mungkin ada beberapa yang sudah mengenal saya, ataupun juga jangan-jangan semua belum mengenal ya. Tapi kalau semua belum mengenal pun juga nggak masalah, karena ya saya juga saat ini kan melanjutkan kuliah saya di Jakarta ya, jadi jarang bisa main ke SMA Kafrateran Malang. Nah teman-teman, saya beruntung sekali bisa merasakan pendidikan SMA saya di SMA Kafrateran Malang ya. Kenapa? Karena bagi saya pengalaman belajar di SMA Kafrateran Malang itu sungguh merubah hidup saya ya. Apalagi saya kemudian menjadi mengenal bagaimana menulis buku. Nah, ini kan berkaitan juga ya dengan Bulan Bahasa ini. Nah, jadi saya mau bercerita asal muasal atau awal mula ketika saya bisa pada akhirnya menulis 2 buah buku ya. Ini buku saya yang pertama, All About Mantan, ini tahun 2018 diterbitkan ketika saya masih kelas 12 di SMA Kafrateran Malang. Lalu ini buku saya yang kedua, Mantan Edik, itu buku terbitan tahun 2020. Nah, kalau misalnya diminta bercerita tentang pengalaman, kok bisa nulis buku? Ya saya juga awalnya nggak punya mimpi ya buat nulis buku. Jadi awalnya ketika saya kelas 10 dulu, saya ingat banget ya, saya kan dulu kelas 10 IPA 2 ya. Terus saya ada pelajaran sastra Indonesia. Yang mengajar waktu itu adalah Frater Maria Christophorus WHK. Nah, Frater Chris ini biasa saya memanggilnya ya. Itu meminta kami untuk belajar di aula. Karena apa di aula? Karena waktu itu kami diminta untuk biar lebih santai, lebih rileks, untuk menuliskan sebuah tulisan gitu ya. Beliau hanya minta 1 lembar kertas. Jadi tulisan hanya sepanjang 1 lembar kertas itu ya, 1 halaman kertas maksud saya. Terus kemudian beliau sedang membaca buku, sebuah buku. Saya lihat, saya tanya, Frater baca buku saya ya. Frater baca buku apa gitu. Terus kemudian Frater Chris bilang, oh ini saya baca buku tulisan saya, boleh saya lihat? Nah, waktu itu buku yang saya lihat adalah buku ini ya. Ini masih saya pegang, buku dari Frater Chris. Ini adalah buku yang menginspirasi saya teman-teman waktu itu ya. Dari buku ini kemudian saya melihat bahwa, oh ternyata orang bisa ya. Maksudnya dalam arti, nulis buku tuh nggak sesulit apa yang ada di pikiran kita sebelumnya ya. Pikiran saya dulu tuh nulis buku tuh kita harus punya gelar, ya minimal sarjana lah, S1, atau kalau bisa ya doktor ya. Tapi ternyata nggak juga. Kita bisa menulis apapun sesuai yang kita inginkan gitu ya. Nah, terbukti apa? Waktu itu dari bimbingan Frater Chris juga ya. Akhirnya saya bisa menyelesaikan tulisan saya yang pertama ini yang judulnya All About Mantan tahun 2018 itu. Nah, kalau misalnya ditanya gimana sih caranya supaya kita bisa menghasilkan sebuah tulisan? Apakah perlu kecakapan khusus atau perlu kemampuan khusus? Ya enggak juga ya. Karena menurut saya pribadi nih teman-teman ya. Jadi kalau orang mau nulis buku tuh pertanyaannya bukan bisa atau enggak, tapi mau apa enggak gitu ya. Orang kalau mau ditanya bisa menulis apa enggak ya, semua orang pasti bisa menulis ya. Kita dari SD udah diajarin caranya menulis yang baik dan benar itu seperti apa. Nah, tapi pertanyaannya kembali lagi adalah mau atau enggak gitu ya. Nah, di momentum Bulan Bahasa ini saya juga mendengar dari Bapak Ibu guru bahwa karya teman-teman yang dilombakan harapannya adalah bisa diterbitkan. Nah, ketika saya membaca pesan itu, saya merasa wah, ini dia nih harapan SMA Frateran yang sangat baik ya. Karena apa? Dari dulu zaman saya di SMA Frateran juga muncul harapan itu. Harapan untuk apa? Semoga bukan hanya 1 orang aja yang menerbitkan buku, tapi semua bisa pada akhirnya menjadi sebuah gerakan bersama ya. Punya semangat untuk menulis, nggak usah panjang-panjang, menulis yang singkat aja.
kemudian diterbitkan sebagai bukti fisik. Ya, kita bisa mati ya. Ketika kita mati mungkin orang nggak mengenal kita ya, udah nggak mengenal nama kita lah. Tapi ketika kita mati, tapi kita sudah menulis buku, nah karya itu akan tetap ada ya. Karena apa? Itu adalah bukti yang kita tinggalkan di dunia, menandakan bahwa kita pernah ada dan kita pernah menulis. Nah teman-teman, kalau diminta untuk memberikan tips and trick, sebetulnya saya juga nggak yakin bisa ya. Karena saya pribadi pun juga sebetulnya ya menulis aja gitu ya. Jadi nggak memikirkan dulu apakah sistematikanya kayak gimana, caranya gimana. Ya enggak, tapi ya menulis aja gitu ya. Tapi saya ingat waktu itu pesan dari salah seorang ayah dari teman saya, yang kebetulan waktu itu juga membimbing saya dalam penulisan buku ini ya, menemani saya. Jadi waktu itu saya ditemani oleh Frater Chris dan Pak Kukuh, namanya Pak Kukuh Widiatmoko. Itu ayah teman saya, Mario. Nah, Pak Kukuh itu mengatakan begini, Okta, kamu kalau misalnya mau nulis buku, itu kamu gak usah ribut panjang lebar segala macam ya. Cukup mulai dengan satu kata, setelah satu kata selesai, kita mulai dengan satu kalimat, kemudian setelah satu kalimat selesai, kita coba untuk menuliskan satu paragraf. Ah, itu kan sederhana ya, simple ya. Coba teman-teman terus misalnya apapun yang ada di pikiran teman-teman ya. Coba tuliskan satu kata, kemudian satu kalimat, kemudian satu paragraf. Nah itu kalau misalnya setiap hari kita rajin menulis, setiap hari kita tekun ya, pada akhirnya kan akan jadi banyak juga ya. Maka nggak usah memikirkan, pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul ya. Kayak misalnya, Frater ini gimana nih, cara menulis buku yang baik dan benar. Kamu nggak usah mikirkan dulu cara menulis buku yang baik dan benar, yang penting tulis dulu gitu ya. Ketika kita udah selesai menulis, udah jadi sebuah tulisan yang yang sudah bisa ada bukti fisiknya gitu ya. Nah itu baru kita memikirkan bagaimana kita merubah tulisan kita menjadi tulisan yang baik. Ya baik dalam arti kita udah punya bukti fisiknya, kemudian baru kita perbaiki apa yang perlu diperbaiki. Nah di awal tuh sebetulnya nggak terlalu pusing ya, jangan dipusingkan untuk bagaimana memikirkan itu. Tapi teman-teman, pertanyaan yang sering muncul tuh juga kadang begini ya. Lah tapi kan kadang penulis tuh juga mengalami word block ya. Misal kita kebuntuan ide gitu ya, kita mengalami kebuntuan ide. Itu gimana? Ya nikmati aja gitu, itu bagian dari dinamika menulis ya. Ya setiap penulis pasti pernah mengalami word block. Maupun dia penulis yang sudah profesional sekalipun ataupun amatiran, termasuk saya sekalipun ya, yang masih amatir ini sebetulnya ya. Ya tapi dinikmati aja. Mungkin juga kalau saya pribadi karena saya ini pecinta kopi ya, saya senang ngopi ya. Ketika saya mengalami kebuntuan ide ya, saya memang berhenti dulu sejenak, minum kopi, yang buat kopi, minum kopi, siapa tahu dapat ide ya. Kalau seandainya nggak dapat pun ya nggak masalah, karena apa? Itu kan bagian dari dinamika, bagian dari proses kita menulis. Yang terpenting apa? Itu jangan lama-lama kebuntuan ini, atau nggak moodnya jangan lama-lama gitu ya. Kita tetap harus coba menulis lagi pelan, sedikit-sedikit. Satu kata, satu kalimat, satu paragraf. Itu kalau misalnya ditekuni teman-teman, saya yakin dan percaya itu pasti bakal jadi sebuah buku yang menarik. Nah, untuk bulan bahasa ini saya memesankan harapan saya semoga teman-teman bisa memberikan secara total ya apa yang telah Tuhan berikan kepada teman-teman. Jadi bukan hanya sekedar mengikuti lomba karena terpaksa, wah aku dipilih ini Frater, aku dipilih sama kelasku ya, nggak bisa menolak gitu Frater. Jadi ya aku ikut asal aja ya, jangan begitu ya. Karena apa? Kita percaya bahwa Tuhan pasti memberikan kita hal yang bisa kita kembangkan. Kenapa kelas memilih kita atau kenapa teman-teman memilih kita ya? Karena kita dirasa, kita dianggap memiliki kemampuan akan hal itu. Maka bulan bahasa adalah cara di mana kita bisa mengembangkan apa yang Tuhan berikan ya. Apalagi kan nanti bukunya akan diterbitkan ya. Keren loh Rek, buku kita tuh diterbitkan loh, ada bukti fisiknya loh. Nah maka kita memberikan semaksimal mungkin yang kita bisa berikan ya. Jangan terlalu memikirkan bahwa tulisan teman saya ini pasti lebih baik daripada saya. Jangan begitu, karena apa? Kita udah berikan aja yang terbaik yang kita bisa. Urusan juara apa enggak itu belakangan ya. Karena apa, yang penting kita udah memberikan yang terbaik gitu ya. Nah, pokoknya itu tetap semangat. Nggak hanya di bulan bahasa aja semangatnya, tapi juga dalam menjalani hari-hari studi. Kalau misalnya saya boleh cerita ya, kadang kalau misalnya kita udah lulus itu ya, kita kayak ada rasa kerinduan untuk balik ke SMA gitu ya. Misalnya nongkrong di kantin, atau misalnya mampir ke kok lupa istilahnya ya, kopsisnya Bu Supin ya misalnya ya, atau nongkrong di lapangan di pinggir lab fisika, lab biologi, lab kimia itu ya. Nah, itu kerinduan yang saya rasakan selama ini ya. Tapi ya sudah, memang sudah waktunya untuk
pergi meninggalkan sekolah. Jadi ya segala sesuatu yang indah itu hanya menjadi kenangan yang kemudian diingat-ingat, kemudian ditertawakan, direnungkan, disyukuri. Teman-teman, selamat menjalani lomba bulan bahasa ini dan juga selamat menjalani aktivitas belajar mengajar di SMA Kefrateran Malang. Nikmati segala yang ada ya. Kalau ada perasaan jengkel ya nikmati aja. Ada perasaan kesel, mau nangis, perasaan gembira, dinikmati semuanya. Karena apa? Itu nanti yang bakal kita rindukan gitu ya. Dan juga untuk Bapak Ibu Guru, saya mengucapkan banyak terima kasih. Karena apa? Karena ya saya merasa Bapak Ibu Guru sudah sangat berjasa buat saya ya. Kenapa menemani saya selama 3 tahun ini. Dan juga para frater, dan juga para karyawan maupun juga siapapun yang ada di SMA Kefrateran Malang. Saya pribadi saya merasa bangga pernah menjadi bagian SMA Kefrateran Malang. Sekarang pun walaupun sudah menjadi alumni, saya juga tetap merasa senang gitu ya hati saya. Karena apa? Oh ternyata saya masih boleh dilibatkan, saya masih diajak untuk terlibat dalam kegiatan ini. Maka saya sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih untuk segalanya. Untuk teman-teman mari kita berproses, berdinamika, menuju kedewasaan secara bersama. Sekian aja, nggak usah panjang-panjang. Semoga teman-teman tetap sehat, tetap semangat. Tuhan memberkati. Amin.